Baik, Pak. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Ari. Selamat siang, Pak. Sebelumnya, terima kasih sudah meluangkan waktunya di tengah kesibukan Bapak. Saya perkenalkan, saya Ningmas. Di sini saya mahasiswa S1 Keperawatan dari IKBI Surabaya. Sorry, Pak. Di sini saya akan wawancara ini ya Pak ya. Ini untuk tugas mata kuliah saya yaitu keperawatan bencana Pak. Kami ingin belajar bagaimana sih Pak perspektif BMKG mengenai resiko gempa di pesisir barat khususnya Lampung dan apa yang harus kami lakukan sebagai calon perawat Pak. Begitu Pak. Baik, selamat siang Mbak Mas. Sama-sama senang bisa berbagi dengan teman-teman mahasiswa kesehatan. Silahkan kita diskusinya santai saja ya. Baik Pak, langsung saja ya Pak ya. Untuk isu yang sedang hangat, Pak. Isu ya belakang ini kan di media sosial ramai sekali, Pak, membahas tentang potensi gempa megatrus di Selat Sunda dan Mentawai. Siberut yang katanya itu tinggal menunggu waktu, Pak. Sebagai perawat yang nantinya akan bekerja di komunitas, bagaimana sih, Pak, kami yang menjelaskan ke warga ke pesisir barat tanpa membuat mereka panik. Sebenarnya itu seberapa real sih, Pak? Ancaman ancaman ini tuh untuk wilayah kita. Pertanyaannya bagus. Jadi begini Mbak, istilah tinggal menunggu waktu itu sering disalahartikan. Jadi seolah-olah akan terjadi besok pagi. Padahal dalam bahasa geologi itu artinya energinya sudah terkumpul penuh dan bisa rilis kapan saja, Mbak. Tapi kapannya itu kita tidak ada yang tahu. Mungkin bisa besok, bisa 10 tahun lagi, atau bahkan bisa 50 tahun lagi. Nah, untuk pesisir Lampung Barat, uh, kita memang berhadapan langsung dengan zona subduksi tempat lempeng Indonesia Australia menuju ke bawah lempeng Eurasia. Nah, cara Mbak menjelaskan ke warga dengan pakai bahasa teknis Mbak yang menakutkan. Sampaikan saja posisi kita ini ibarat rumah di pinggir jalan. Jadi yang ramai truk besar, getarannya itu pasti ada. Kita tidak bisa menghentikan truk atau gempanya. Tapi kita bisa perkuat pagar rumah kita atau bangunan rumah kita dan tahu jalan keluar kalau ada yang kecelakaan. Jadi fokusnya adalah di kesiapan dan bukan ketakutan. Begitu, Mbak. Baik, Pak. Analoginya yang sangat mudah dipahami ya, Pak ya. Selanjutnya, Pak, terkait early warning system, Pak. Di keperawatan bencana itu kan kami belajar tentang golden time atau waktu emas penyelamatan. Jika gempa besar terjadi di pesisir barat itu yang berpotensi tsunami besar, berapa lama sih Pak waktu yang kami punya untuk evakuasi pasien dari puskesmas atau rumah sakit di pinggir pantai tersebut, Pak? Ini krusial ya, Mbak. Jika sumber gempanya dekat di zona megatrust, dekat pesisir pantai barat, nah golden time ini sangat singkat, Mbak. Mungkin hanya sekitar 15 sampai 20 menit setelah gempa berhenti sebelum gelombang pertama datang, Mbak. Jadi kurang lebih kira-kira segitu. Terus, sistem kami di BMKG akan mengeluarkan peringatan dini tsunami maksimal 5 menit setelah gempa. Tapi, ya pesan khusus untuk tenaga kesehatan, jangan menunggu sirine atau WA dari BMKG jika gempanya dirasakan sangat kuat. Gunakan prinsip 20-20-20. Jika gempa terasa lebih dari 20 detik, guncangannya membuat susah berdiri. Segera lari ke tempat yang tinggi minimal 20 meter, Mas. Karena kita hanya punya waktu kurang dari 20 menit. Nah, untuk fasilitas kesehatan, tantangannya lebih berat karena ada pasien. Makanya evakuasi harus dilakukan sesegera setelah guncangan mereda. Jangan menunggu instruksi formal jika tanda alatnya sudah jelas. Seperti itu, Mbak. Itu poin sangat penting sekali ya, Pak ya.
Jadi 20, 20, 20. Oke, Pak. Saya akan catat. Nah, Pak, untuk seringkali kan saat turun ke lapangan kami mahasiswa sering kelepasan sih, Pak, pakai bahasa medis biasanya. Misalnya nih, saat triase atau pemilihan korban atau penjelasan trauma. Dari kacamata Bapak yang sering di lapangan, istilah medis apa yang sebaiknya kami ubah, Pak? Agar warga itu lebih paham saat situasi darurat. Betul, Mbak. Jadi saat bencana, warga itu shock. Otak mereka itu tidak bisa memproses istilah rumit, Mbak. Saya kasih contoh ya. Beberapa yang sering saya dengar dari tim medis di lapangan dan bagaimana sebaiknya diubah. Itu yang pertama, jangan bilang kita harus melakukan triase merah, kuning, hijau. Nah, warga jadi bingung, Mbak. Ganti dengan bahasa yang mudah dimengerti. Contoh, Bapak Ibu, kami akan tolong dulu yang lukanya paling parah dan nyawanya terancam. Yang bisa jalan, tolong minggir dulu ke sebelah sana. Terus yang kedua, jangan bilang pasien mengalami fraktur femur atau trauma tumpul abdomen. Ganti dengan kakinya patah atau perutnya terbentur keras. Mungkin ada luka dalam seperti itu. Terus yang ketiga, jangan bilang kita perlu evakuasi di shelter hunian sementara untuk mencegah outbreak penyakit menular. Ganti dengan kita pindah ke tenda pengungsian yang bersih ya, biar luka-lukanya tidak infeksi dan tidak gampang ketularan penyakit seperti diare. Intinya adalah gunakan bahasa sehari-hari, Mbak. Bahasa pasar, kalau perlu tujuan komunikasi bencana itu aksi. Jadi bukan hanya edukasi akademis. Seperti itu, Mbak. Wah, bagus, Pak. Sangat mudah dipahami lah pastinya untuk kaum awam. Terakhir, Pak, selain merawat luka nih, Pak, menurut Bapak peran apa aja yang paling dibutuhkan dari seorang tenaga medis saat terjadi gempa besar, Pak, di daerah terpencil seperti pesisir barat ini? Mengingat aksesnya mungkin terputus seperti eh, banjir kemarin yang ada di Sumatera itu, Pak. Baik, Mbak. Yang paling kami butuhkan adalah kepemimpinan di kelompok kecil, Mbak. Contoh ya, saat akses putus, perawat di desa itu adalah menteri kesehatannya. Nah, Bapak berharap Mbak dan teman-temannya tidak hanya jago menjahit luka aja, tapi juga jago menenangkan massa dan mengorganisir sanitasi darurat. Jangan sampai korban selamat dari gempa tapi meninggal karena kolera di pengungsian. Itu peran vital kalian. Seperti itu. Baik, Pak. Luar biasa sekali ya, Pak, penjelasannya. Jadi, kuncinya adalah kesiapsiagaannya, Pak ya. Komunikasi yang sederhana, yaitu 20, 20, dan 20 ya, Pak ya. Dan kepemimpinan di lapangannya, Pak. Baik, Pak. Itu saja sekiranya wawancara saya kepada Bapak ya. Terima kasih banyak atas ilmunya hari ini. Sangat bermanfaat untuk tugas dan bekal saya nanti, Pak. Baik, sama-sama Mbak Nima. Sukses untuk kuliahnya. Salam tangguh untuk teman-teman perawat masa depan. Iya, Pak. Terima kasih banyak ya, Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.